Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah koneksi bersama NPD yang memilukan, menyakitkan. Wah, kamu serasa tersiksa. Bagaimana situasi dan kondisinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar, atau yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. Kita lihat untukmu yang terkoneksi dengan orang NPD. Maaf, di sini saya disclaimer, bukan berarti semuanya NPD ya, tetapi mungkin orang toksik seperti yang saya bacakan nanti ini adalah orang NPD. Kamu ambil saja sesuai dengan kamu rasakan ya, karena NPD ini adalah gangguan kepribadian mental, yang mana dia menyerang secara mental batinmu ya. Kalaupun terjadi pada orang toksik bukan orang NPD ya, kamu berjaga-jaga saja. Ini edukasi buat dirimu, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang NPD. Ya, NPD ini narcissistic personality disorder, di mana dia ada gangguan kepribadian secara mental karena dirinya terjebak dari apa ya, kalau dibilang ya seolah-olah dirinya anak kecil gitu ya, terjebak dalam tubuh orang dewasa, di mana dia selalu tantrum, marah, emosi, dan nggak punya rasa empati, dan akhirnya membuatmu terluka, membuatmu pusing, membuatmu repot ya. Kira-kira bagaimana, nanti kita lihat ya. Di sini di kartu pertama ada Queen of Pentacles, orangnya angkuh, sombong. Orang-orang yang angkuh sombong ini orang-orang gak bagus untukmu. Kasihan dirimu kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang angkuh dan sombong ya, seolah-olah dirinya yang paling hebat, paling cantik, paling benar, paling seksi, paling pintar, kamulah yang salah dan salah. Ini kalau dalam hubungan ya, karena saya merasa di sini ada pasangan ya, dia serasa macam mencelamu di depan orang banyak. Tuh dia nggak bisa apa-apa. Dia tuh makanannya asin. Dia tuh cerewet. Pokoknya dia nggak mau tahu. Kamu mau terluka, kamu mau tersinggung depan orang, dia nggak mau tahu, dia nggak peduli. Yang penting dia kerocos ya. Apa yang dia ucapkan itu dia nggak pikir dulu. Ya, dia hanya mau dianya sudah yang dilihat bahwa dia orang baik, orang hebat. Dia tuh pemalas, saya yang masak, saya yang ini. Walaupun mungkin di depan orang banyak, bahkan mungkin orang tuamu, ya, untuk menjatuhkanmu sendiri. Seolah-olah kamu itu tidak berguna, seolah-olah kamu tidak berbakti, ya. Ini pun ada juga beberapa yang mungkin juga dari orang tua. Orang tua nih NPD ada beberapa yang hanya dia nggak kasih aku uang, dia anak durhaka, dia begini, dia begitu. Ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Dia membanding-bandingkan kamu dengan anaknya yang lain. Ya, kamu serasa orang tidak yang jauh sekali gitu ya, yang tidak diinginkan, seolah-olah seperti gitu, sehingga kamu merasa terluka. Apa yang kamu lakukan selalu salah di mata mereka. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan kamu rasakan ya. Karena ini energinya general, energi yang paling tinggi, energi paling dominan dari Gemini. Jadi saya mengambil energinya saja yang dominan dari banyak Gemini. Kamu menyesuaikan. Kalaupun terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak ini untuk personal reading. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Two of Pentacles ya, dimana dia pergi dengan 1000 bahasa. Kalau ribut pergi, lari dari masalah, tidak mau berkomunikasi, selalu mencari masalah, dan selalu pergi dengan diam, atau bahkan tidak menyelesaikan masalah dan menghilang
Ya, jadi ini orang-orang ini nggak tahu ya maunya apa, diam aja, ditanya diam, didekati marah. Ya orangnya nggak kayak anak kecil ya, nggak tahu apa yang harus dilakukan supaya dia itu bisa mengerti, bisa dewasa. Seolah-olah dia merasa bahwa kita ini anak kecil, padahal dia yang serasa kayak tantrum, marah, cepat tersinggung. Kita mau komunikasi untuk baik, tapi dia merasa bahwa komunikasi itu hanya memperkeruh masalah, ataupun dia tidak mau di apa ya, dibenahi gitu, tidak mau introspeksi diri, seolah-olah dia yang benar. Ya, keras kepala, ya, tidak mau mendengarkan nasihat orang dan pandang enteng orang, ya, serasa dia yang bisa, dia yang mampu sendiri, ya. Pokoknya dia dan dia tidak bisa memberikan kesempatan untuk kamu bicara. Seolah-olah kamulah yang dalang atas apa yang terjadi dan atas penderitaan atau sakit hatinya. Gitu ya, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas, suara kendaraan ribut ya. Oke, di sini ada Justice ya. Dia itu orang harus ada keuntungan baru dia datang. Entah ini sahabat, entah pasangan ya. Dia datang karena ada kamu punya sesuatu, bukan karena dirimu, bukan karena cinta. Jadi dia hanya mau duitmu atau apa. Jadi ibaratkan ini ada timbal balik, ada keseimbangan. Kamu dapat apa? Saya kasih hatiku. Ya saya kasih diriku, tetapi saya dapatkan apa dari dirimu? Seolah-olah itu tidak ada cinta sejati. Ya, hanya mau dapat enaknya doang ya, mengkamuflasekan semuanya seolah-olah dia orang baik, orang hebat ya. Jadi macam contoh kalau dia salah, dia menyalahkanmu ya, tetapi pada saat kamu mempunyai sesuatu ya dia nanti baik-baikin kamu lagi. Pokoknya intinya dia akan mencari keuntungan dari dirimu gitu. Walaupun sudah menyakitimu tanpa maaf, tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan akhirnya ya bagaimana caranya supaya dia membuat kamu lagi uh, baik padanya, dan akhirnya dia meminta apa sesuatu dari dirimu. Jadi orang ini tuh datang karena karena ada sesuatu dari dirimu yang bisa dia porotin, yang bisa dia manfaatkan, yang bisa dia ambil. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sudah tidak mempunyai sumber daya, ya dia akan pergi mencari orang lain yang bisa membuatnya lebih happy dari segi materi ataupun dari segi apapun ya, entah seks ataupun nama baik ataupun yang apapun ya. Pokoknya saya merasakan di sini energi paling tinggi adalah uang. Ya, jadi eh ya kamu beri saya apa, saya tetap di situ. Tapi kalau kamu sudah tidak punya, ya saya pergi gitu. Ya, jadi dia tidak mengenal cinta sejati, dia hanya mengenal apa yang kamu beri. Dia tidak melihat dari diri kamu berjuang untuknya atau tidak. Dia tidak melihat kebaikanmu, dia hanya melihat dari sisi apa yang kamu dapat. Apa yang dapat kamu berikan kepada saya. Kalau kamu tidak memberikan apa-apa, ya saya pergi. Dia nggak melihat dulu, wah dia pernah nolong saya, masa sekarang dia susah saya pergi. Dia nggak peduli ya, dia mau pergi kayak tidak kayak, yang penting intinya kalau saya tetap di situ karena ya kamu punya sesuatu yang kamu kasih ke saya. Kalau tidak ada ya jangan, nggak ada yang gratis gitu ya. Jadi cinta itu adalah menurutnya ya sama seperti bisnis ya. Di sini ada Six of Pentacles ya, dimana dia merasa dirinya uh, selalu menjadi korban, merasa tidak adil ya, padahal dia sendiri yang membuat masalah gitu. Seolah-olah orang itu yang harus menanggung semuanya dari beban-beban dia. Contohnya ya, kamu dililit hutang, nanti dia bilang, itu kan kamu yang punya nama kan. Jadi kamu yang tanggung sendiri, dalam artian contohnya kredit dia pakai namamu, dia pakai barangmu untuk agunan ya. Jadi pada saat sudah habis duitnya, angsuran, ya kamu yang bayar sendiri ya, karena kamu yang harus bertanggung jawab, karena namamu, karena barangmu. Nah ini contoh ya. Jadi kalau dia langsung lari aja, syukur-syukur dia bayar. Ini bahkan mungkin dia lari, dia pergi ya, tanpa ada kata apapun, kamu yang harus setengah mati untuk membayarnya. Ataupun mungkin juga kamu yang bercerai, ribut ya, nanti dia bongkar aib-aib kamu untuk bisa mendapatkan pembelaan dan untuk bisa mendapatkan pembelaan dan pembenaran ya. Ataupun bahkan dia menghasut orang-orang di sekelilingmu, di sekitarmu, untuk bisa mendapatkan validasi juga dari mereka agar bisa ada di kubu dia untuk membencimu, menyerangmu secara mental. Dan itu pembalasan yang sangat dia senangi ya, karena bukan hanya dia yang bisa melawanmu, tapi ternyata banyak yang mau melawan kamu. Dia ingin membuatmu menderita
ya, menderita secara batin. Jadi kalau kamu merasa kok saya sudah bermasalah dengan orang ini, tapi orang ini malah telepon sana telepon sini, cerita ke teman-temanku masalah kita, habis itu cerita umbar-umbar aib saya, ya bikin malu saya, ataupun mungkin malah saya punya sahabat-sahabat yang saya nggak suka, nggak care, dia malah tambah-tambahin bumbu lagi supaya kita ribut, padahal kan kita satu kantor, ataupun mungkin dia menjelek-jelekan orang tua saya, ya, seolah-olah mencari pembenaran supaya dia mendapatkan simpati dari orang-orang di sekeliling kamu yang merasa salah gitu, ya. Nih orang ini cuci tangan ya, sangat luar biasa. Ten of Swords ya. Di sini hati-hati dia menyerangmu secara ini orang ini sebenarnya kamu sudah tahu, cuman kamu terkadang itu sudah deh, dibandingkan nanti kita ribut, diam aja. Jadi kamu membenarkan kesalahan, akhirnya itu yang menusuk kamu sendiri dari ketidaktegasanmu, ya. Macam contoh kalau dia laki-laki, dia pemalas, kamu ya sudah deh, daripada ribut ya sudah saya yang kerja, kamu jaga rumah aja. Padahal sebenarnya nggak boleh seperti gitu. Di awal kamu jangan lemah. Dia punya tugas, kamu tetap harus menyuruhnya untuk kerja, bukan karena takut ribut. Ya akhirnya kamu yang terluka sendiri karena apa? Kemalasan dia. Ya, karena saya lihat di sini ada laki-laki pemalas ya, kepala rumah tangga tapi pemalas. Kalau perempuan ya dia lebih fokus ke badannya, perawatan tubuh, baju apa dibandingkan kebutuhan anak, suami, makan ataupun yang lainnya ya. Serasa kurang aja ya. Jadi seperti gitu, dia mau menikahmu dari belakang. Dimana ya tadi hampir mirip seperti yang dia menghasut-hasut orang, menceritakan kejelekanmu, aibmu supaya apa? Kamu malu. Akhirnya dari pikiranmu kamu akhirnya merana sendiri, tersakiti sendiri karena pikiranmu, seolah-olah kamu tuh merasa bahwa kok hidup saya tidak berharga, kok dia tidak menginginkan saya, kok saya baik dulu baru kok sekarang kok dia memperlakukan saya seperti gitu. Ingat NPD itu ya, dia tidak melihat kebaikan kamu, sebaik apapun kayak malaikat pun dia nggak peduli. Selama kamu yang tadi saya bilang tidak memberikan apa yang dia inginkan, kalau kamu punya ya kamu diam-diam aja, nanti dia yang datang. Tetapi pada saat kamu tidak punya, jangan berharap dia akan bertahan dengan dirimu, dia akan pergi. Karena orientasinya adalah harta, orientasinya adalah seks, orientasinya adalah kehidupan yang nyaman. Kalau kamu mau susah ya jangan bawa-bawa saya itu. Dia punya konsep itu gitu. Kalau susah ya saya nggak mau dengan hidup susah. Saya sudah susah dari kecil gitu. Dia kan punya trauma dan luka batin di masa lalu. Ya, jadi sekarang dia meminta pengakuan dari orang lain, di mana dia hidup sekarang lebih mewah, lebih baik, lebih jaya, walaupun mungkin kondisinya mengorbankan orang lain. Yaitu hatimu, yaitu uangmu. Ya, hati-hati karena NPD akan memorotin kamu sampai kering ya. Dimana kalau kamu masih mempunyai, kalau dia masih balik sama kamu nanti, itu berarti kamu masih mempunyai sesuatu. Tapi pada saat kamu tidak mempunyai, dia pergi lagi, dia cari orang-orang yang bisa dimanipulasi. Pada saat dia melihat kamu sudah jaya-jaya lagi, nanti dia balik dengan alasan saya minta maaf, saya hilaf, saya ini, saya itu. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang diinginkan dari dirimu. Ini hati-hati, karena saya bilang dia akan memerasmu sampai kering. Jadi kalau dia masih mengambang hubungan, kamu ibaratkan macam contoh digantung hubungannya, ini antara mau lanjut kah, ataukah kita berpisah kah, atau gimana kah, itu berarti kalau dia belum menceraikan kamu, ini dalam tanda kutip ya, maaf, bukan berarti saya suruh kamu bercerai, tapi kalau seandainya kamu belum bercerai dengan NPD dan dia diam, bingung juga ya, ini mau dilanjutkan atau ataukah bercerai atau bagaimana, kamu kayak macam seolah-olah hubungan digantung gitu. Itu karena kamu masih mempunyai sesuatu yang dia inginkan ya. Suatu saat dia tahu bahwa kamu sekarang kondisinya lagi drop, besok pasti up lagi, nah, pasti nanti saya datang ke sana, karena dia mau hasil doang. Ataupun mungkin nanti pada saat dia lepaskan, pada saat dia sudah mendapatkan suplai yang lebih dari dirimu, mungkin yang lebih kaya, lebih kompeten, nah itu ya. Jadi kalau dia masih mengambang, masih hubungan on off, itu karena kamu masih mempunyai kalau dibilang sumber daya yang bisa diperas. Karena mungkin dia numpang hidup, dia nggak mau susah, dia capek untuk cari-cari uang untuk apa, jadi dia mau hanya hasil doang. Nah itu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini berbahaya. Anggap aja kamu bunuh diri untuk dirimu, kamu menyediakan pisau untuk dirimu sendiri ya. Karena kamu korbankan waktumu, tenagamu, biaya, uang, semua hidupmu untuk orang-orang yang salah. Di sini ada King of Pentacles, dia melihatmu sekarang ya. Saya merasakan di sini dia melihatmu sekarang tuh jauh lebih baik ya. Dia lagi mencari cara saat ini, saya merasakannya. Bagaimana caranya supaya kamu bisa masuk dalam pelukannya lagi, kamu bisa dia raih lagi gitu. Ya, dengan cara apa nih? Dia lagi berpikir.
Karena dia tahu bahwa ada beberapa yang merasa bahwa oh ternyata dia ini Gemini sudah tahu bahwa oh ternyata nih orang nih hanya memanipulasi saya. Jadi dia tahu lagi bagaimana caranya supaya saya datang dengan kata apa, dengan tindakan apa supaya dia percaya bahwa memang saya mau bersamanya lagi gitu. Ya, dia lagi cari cara. Ya, terus di sini ada Three of Cups, hampir mirip-mirip ya. Dimana kalau dia tidak setia, ya, tidak setia ya karena dia mau mencari validasi dari orang lain, mau mencari kenyamanan dari orang lain. Di sini ada three party, dimana saya lihat juga ada beberapa yang selingkuh ya. Nah ini selingkuh karena dia mau minta kesempurnaan. Pada saat kamu tidak sempurna ya dia pergi ya, mencari orang yang tidak ada sesuai dengan kamu, dan dia kan tahu manusia itu tidak sempurna. Jadi dia akan pindah lagi pada saat di orang itu tidak sempurna, dia akan pindah lagi ke orang yang satunya ya untuk mendapatkan kesempurnaan, dan dilihat orang itu tidak sempurna lagi, dia pindah lagi, dia orangnya gitu-gitu. Setiap dia bosan, dia kan cepat bosanan. Setiap bosan dia pindah ke orang lain ya. Jadi jangan kaget kalau orang-orang tukang selingkuh itu suatu saat nanti akan datang lagi kepadamu karena mungkin kamu sudah mempunyai sesuatu yang lebih. Habis itu pada saat dia bosan lagi, dia pergi lagi selingkuh lagi ya. Karena itu penyakit. Karena saya bilang NPD ini kan penyakit. Nah ini penyakit kalau mau dibilang entah seks ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia mencari kenyamanan. Yang tadi saya bilang seks, uang dan lain-lain. Ya karena dia mau merasa hidupnya sempurna, hidupnya enjoy, hidupnya happy tanpa ada perjuangan. Ya, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang tukang selingkuh ya jangan kaget suatu saat besok dia selingkuh lagi. Ya. Karena itu penyakit bisa kambuh ya. Di sini ada judgment ya, orang yang merasa seperti diri malaikat, bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan ya untuk kamuflase dia. Ya, oh dia orang baik, orang-orang lihat dia orang tulus, orang baik, orang ya santun ya. Jadi kalau dia bertindak jahat kepadamu tuh kayak seolah-olah kayak kamu tuh terlalu baper deh, orangnya baik kok, saya nggak pernah lihat dia berbuat jahat, dia rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin ke masjid, rajin ke vihara, rajin ke pure ya, dan etikanya baik, orangnya juga tulus ya, pokoknya dia mencerminkan orang yang baik, terus sabar. Kamu aja tuh yang jadi kamu mendapatkan penghakiman dari orang lain, bahkan mungkin kamu juga terjebak dari dramanya, dimana ya itu mungkin kamu mau cari orang yang religi supaya kamu bisa dituntun ataupun apapun, tapi ternyata kamu dapatnya orang-orang yang sebenarnya hanya drama. Untuk bisa masuk jebakanmu ya dia pakai itu, terutama pakai bahasa-bahasa juga. Kalau seandainya kamu bertengkar dengan dia, wah itu dia tidak bersyukur tuh ya, ataupun dia merasa bahwa itu dia pokoknya pakai bahasa-bahasa agama, tidak bersyukur, terus tidak rajin ibadah, sehingga ya aneh-aneh lah pokoknya bahasanya, karena bawa-bawa Tuhan atau bahkan sumpah-sumpah. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, seolah-olah ini orang ya menekanmu secara mental dan akhirnya kamu merasa dirimu tidak berharga ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari Gemini tekanan mentalnya sangat luar biasa ya. Sudah berharap dengan dia dan akhirnya dia menyanyiakan kamu, dan akhirnya kamu merasa bahwa dirimu tuh tidak diinginkan. Dirimu serasa buruk, serasa kalau dibilang, pokoknya intinya kamu merasa bahwa dirimu tuh tidak berharga gitu, dan akhirnya kamu menangis sampai sekarang belum move on ya. Kamu hanya duduk diam meratapi nasib. Dulu mungkin kamu orang yang superstar, sekarang kamu lebih banyak menyendiri, diam dengan kesendirian, dan lebih galau dengan air mata kadang-kadang mengingat kembali ya kenangan-kenangan kejayaanmu. Tetapi sekarang kamu sudah tidak bisa ya, kamu lebih pasrah mengikhlaskan semua yang terjadi. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, dimana orang-orang ini kalau kamu terkoneksi dengan ini, jauhi dia ya, karena akan menyakitkan hatimu, memilukan hatimu. Orang-orang yang ada seperti gini ya, lebih baik kamu agak sedikit menjauh. Kamu harus bisa berikan perlindungan untuk dirimu. Supaya apa? Supaya dirimu lebih waras ya. Kalau kita bicara tekanan mental ya, kita nggak akan waras ya. Kamu akan bisa jadi ikut NPD kayak dia untuk orang lain. Nah ini hati-hati kena virus ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf T ya. Saya sudah menarik energinya dari inisial zodiak ya. Kita ke inisial, ada huruf T, ada huruf L, ada huruf P, ada huruf S, ada huruf E, ada huruf O, M, A, U, R, N,
Ue, Ki, I, ada huruf Z, ada huruf K, ada huruf G, maaf berisik ya, C, anakku bermain soalnya, ada huruf D dan huruf H. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial saya sudah menarik energinya dari inisialnya, di kamu terkoneksi dengan huruf T, L, P, S, E, O, M, A, U, R, N, W, Q, I, Z, K, G, C, D, dan H ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga dari dari zodiak ya, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya, dimana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Aquarius, ada juga Virgo, ada juga Scorpio, Gemini, ada juga Taurus, Libra, Leo, dan Aries. Ya, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Aquarius, Virgo, Scorpio, Gemini, Taurus, Libra, Leo, dan Aries. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini kita lihat ya. Saya mau ambil 3 kartu. Kok koneksi sih? Koneksi sudah ya. Pesan semesta ya. Saya ambil 3 kartu untukmu. Di sini ada The Tower. Di sini ada Ten of Wands. Dan di sini ada The Hermit ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Ingat, kamu tidak bisa mengubah masa lalumu, kamu hanya bisa merubah masa depanmu dengan pola pikirmu. Ya, jangan membawa beban masa lalu ke masa depan. Buang semua beban-beban itu. Kalau yang sudah hancur, hancurlah, biar dengan masa lalumu, kenanganmu, ya raih masa depanmu dengan kehidupan yang baru. Banyak memaafkan, banyak introspeksi ya, dan lebih up. Ingat, kehancuranmu itu adalah kemenangan buatnya. Tetapi kalau kamu mau dia merasakan kesakitan dengan apa yang pernah dia lakukan kepadamu, yaitu membalasnya dengan kamu bisa lebih berbahagia. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi buatlah dirimu bahagia. Itu yang akan membuatnya menderita ya. Jangan berikan kesempatan untuk dia melukaimu, jangan memberikan kesempatan untuk dia membulimu, jangan memberikan kesempatan untuk dia membuatmu terluka secara batin, secara mental. Tetapi berjalanlah sendiri di atas kakimu sendiri, berdirilah tegap ya. Ingat, dia tidak akan bisa melukaimu kalau dirimu lebih mencintai dirimu ya. Jadi jangan meminta validasi pada orang luar untuk bisa membahagiakan dirimu, tetapi buatlah dirimu untuk bisa lebih membahagiakan dirimu sendiri tanpa validasi dari orang lain. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.